Dan pemirsa kini kita kembali bersama Gadisa Fauzi dan juga sejumlah narasumber untuk kembali melanjutkan perbincangan kita ya, Gadisa ya. Masih mengenai quick count dan juga exit poll, saya akan bertanya ke Pak Indra Samego saat ini. Pak Indra, tadi dikatakan bahwa quick count memiliki margin of error yang lebih sedikit dibandingkan exit poll. Tapi apakah quick count ini juga bisa memberikan politisasi politik setelah masyarakat melihat apa hasil dari quick count tersebut? Apa enggak terbalik gitu ya? Justru margin of errornya quick count lebih dibandingkan exit polls. Oke. Exit polls karena ada dinamika ya, mempengaruhi gitu ya. Saya kira kalau seandainya pemilih di sekitar itu ada televisi, mungkin saja mempengaruhi. Tapi saya melihat ini kan tidak diperbolehkan. Jadi sekarang orang-orang mungkin melihat dulu, baru pergi ke bilik suara menentukan pilihannya gitu. Saya kira memang ada pengaruhnya. Ada pengaruh. Itu. Ya, itu pula yang memberikan mindset tertentu bahwa calon inilah yang akan menang dan akhirnya mereka terdorong untuk memiliki. Itu yang disebut sebagai bandwagon effect itu, dampak ikut di dalam gerobak itu, rombongan itu, sehingga KPU kan pernah membuat aturan yang melarang itu, tetapi Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkannya. Jadi menurut saya mungkin ini sebuah latihan kita di dalam berdemokrasi. Mau tidak mau selalu ada biayanya di situ, bahwa untuk sama sekali bebas dari masalah ini nonsens. Jadi pelajaran saja, karena ini juga menunjukkan partisipasi. Pemilu diamati oleh semua pihak gitu. Ini kan pertama kali exit poll ditayangkan di pemilihan umum di Indonesia begitu. Bisakah fenomena ini kemudian diterima masyarakat? Karena angkanya sudah muncul sebelum TPS itu ditutup. Kalau quick count kan setelah TPS ditutup, muncul baru ini exit poll sudah mulai pukul 10 saat kita masuk tadi sudah akan segera ditayangkan. Iya. Bisakah ini diterima oleh masyarakat ataukah demokrasi ini dalam ranah demokrasi? Ya, tentu saja kontroversi di situ ya. Tidak bisa mengatakan bahwa semua bisa menerima, semua menolak gitu. Karena ini persoalan yang baru gitu. Tapi buat saya ada dilema di situ. Kalau dilarang, maka ini satu rezim yang nampaknya masih belum memberikan kebebasan orang berpartisipasi. Quick count atau exit polls methods ini kan bentuk partisipasi juga. Tetapi di pihak lain, kalau itu dilakukan secara tidak hati-hati, terutama metodologinya ada kesan memihak, itu tentu saja ini masalah. Seperti halnya waktu debat presiden, di situ juga sudah ada lewat SMS segala macam. Kalau buat saya nggak masalah. Tapi pemilih Indonesia ini kan masih banyak yang tergantung gitu loh. Tergantung pada banyak faktor. Tapi kalau orang-orang yang sudah cukup matang dalam berdemokrasi mungkin tidak masalah. Jadi persoalannya di situ. Dari sisi aturan tidak dilarang. Baik, Pak Hamdi, Pak Agung, Pak Indria, nampaknya Pak. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih terus bersama kami di live event 48 jam memilih RI1 yang ditayangkan langsung oleh Metro TV. Dan pemirsa, ini adalah yang pertama kalinya terjadi di pemilu Indonesia. Kita akan menghadirkan, Metro TV akan menghadirkan, selain quick count, kita akan menghadirkan juga exit poll. Exit poll ini juga sebuah metode penghitungan suara, tapi metodenya atau mekanismenya seperti dijelaskan tadi oleh Mas Agung, yakni dengan mewawancarai para pemilih yang baru saja keluar dari TPS, sehingga angka-angka ini bisa ditayangkan langsung saat ini bahkan sebelum TPS ini tutup. Ini berbeda dengan quick count yang baru bisa dilakukan setelah TPS tutup sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat sesuai dengan Undang-Undang Pilpres begitu. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui lebih banyak mengenai updating quick count dan juga exit poll yang tengah dilakukan oleh tim independen Metro TV, mari kita saksikan bersama liputan yang sudah kami rangkum sebelumnya. Ya, pemirsa, kita lihat bersama grafik dari exit poll yang sudah dilakukan oleh tim independen Metro TV. Baik, untuk Megawati, Capres nomor 1 sudah mendapatkan angka 19,51. Lalu SB Budiono, Capres nomor urut 2,
sudah meraih angka 50,82%. Sementara di urutan nomor 3, JK dan Wiranto meraih angka 15,14%. Dan tidak menjawab sebanyak 14,54%. Untuk sementara masih unggul nomor 1 yaitu Capres nomor urut 2, lalu nomor urut 1 dan terakhir nomor urut 3. Dan pemirsa, setelah pelaksanaan quick count banyak menuai kontroversi, kini Metro TV mengandalkan exit poll sebagai cara untuk memprediksi hasil pemenang Pilpres kali ini. Seperti apa bedanya quick count dan exit poll? Kita simak tayangan berikut ini. Telah hadir saat ini Pak Indria Samego, Pak Agung Priyatna dan juga Pak Hamdi Muluk. Terima kasih masih terus bersama kami ya. Saya ingin kembali sedikit sentil mungkin tadi kalau kita lihat tayangan dari Cikeas ya. Kita lihat kondisi TPS ini bukan mengait-kaitkan ya. Kondisi TPS yang semuanya berwarna biru. Kalau dari sisi psikologi politiknya ini ada pengaruh tidak sih buat pemilih di sana? Seharusnya kan ini TPS adalah tempat yang netral, independen. Seharusnya itu mencerminkan kepentingan publik ya. Jadi harusnya KPU benar-benar mengamankan bahwa semua TPS itu tidak ada kesan pemihakan. Jadi kan harusnya kita pemilu ini jujur dan adil gitu kan. Nah kalau misalnya sebuah TPS gitu bisa dikaitkan dengan sebuah corak tertentu seperti biru itu kan lambangnya Partai Demokrat. Jadi orang bertanya nanti, ini kok TPS apa punyanya Partai Demokrat ya, begitu. Selain bertanya, apakah masyarakat juga nanti akan mudah terpengaruh karena dominasi warna biru tersebut? Oh, ada mungkin pengaruhnya. Jadi pengaruhnya malah bisa positif bisa negatif. Jadi orang mengatakan, wah ini kok malah ini malah bisa positif bisa negatif. Ya, ada di sana ya pasti positif. Kalau di sana pasti positif. Karena tetangga-tangga biasanya. Persoalannya figur. Nah, yang ada di situ figurnya itu sehingga masyarakat kan mengikuti pemimpin. Nah, ini yang mestinya pemimpin itu tahu bahwa secara demokratis ada kesetaraan. Tetapi dalam politik ya, kesetaraan itu bisa digugurkan itu karena siapa yang memilih di situ dominannya adalah warna biru, maka saya pikir nanti juga bisa 100% di situ. Artinya tetap ada pengaruhnya juga begitu. Ya, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kita lihat gitu. Baik. Betul nggak? Kalau itu di tempatnya Pak Hamdi barangkali kecil. Kita lebih luas lagi kali ini. Sebenarnya kalau melihat dari kultur masyarakat Indonesia saat ini, mereka itu cenderung lebih memilih pemimpin seperti apa? Apakah melihat dari penampilannya kah? Atau dari gaya mereka berorasi? Atau gaya memang kepemimpinan mereka? Sampai saat ini, sampai sekitar 10 tahun pasca reformasi lah. Ya. Jadi kalau kita lihat dari terutama pemilihan presiden ya, ini memang pertarungan sosok ya.
Jadi sosok tentu keseluruhan sosok itu seharusnya itu nggak apa-apa, tapi yang harusnya sosok itu benar-benar kita nilai utuh dalam pengertian satu, tentunya kapabilitas dia sebagai pemimpin, ya, kecakapan politiknya, kemampuan memimpin, kecakapan politik lah ya, keterampilan politiknya mencukupi kepemimpinannya, semua hal-hal yang memang kita perlukan sebagai pemimpin politik. Kedua tentunya karakteristik kepribadiannya yang menyokong gitu loh. Tapi janganlah kita berpikir bahwa semua orang itu malaikat. Mana ada pemimpin yang ideal, yang jujur ya, baik hati semua gitu, tulus gitu loh. Tapi maksudnya tentu kita memilih orang-orang yang nanti kalau kita lihat mencermati karakteristik kepribadiannya itu tidak akan membahayakan kalau dia memimpin. Nah, lebih bagus lagi kalau kita lihat karakteristik kepribadiannya itu menyokong untuk bagi dia nanti di kemudian hari mengeluarkan keputusan-keputusan politik, mengelola politik dengan lebih baik. Itu yang kita inginkan. Kalau kita lihat sementara tadi Expol 50% begitu untuk pasangan nomor 2, kemudian dan diikuti oleh persaingan di tingkat selanjutnya antara pasangan nomor 3 dan juga pasangan nomor 1. Apakah seperti itu figur yang mewakili keinginan masyarakat Indonesia saat ini atau? Ya sekarang masyarakat menjatuhkan pilihannya kepada yang tercermin di suara itu ya berapa persen. Sementara kita belum tahu hasil finalnya. Ya itu hak masyarakat begitu ya. Kita harus hormati dalam iklim demokratis itu apapun dasar orang itu memilih. Ya kan? Orang mau memilih mengatakan saya memilih karena hidungnya bagus ya. Itu bisa saja begitu kan. Dan tapi apakah Indria debat capres itu juga membuka mata masyarakat untuk melihat kapabilitas masing-masing dari kandidat? Soal kapabilitas mungkin masih harus diperdebatkan lebih lanjut, tetapi paling tidak debat capres itu menurut saya itu adalah kampanye bersama sebetulnya. Belum efektif bisa membuka mata. Itu memberikan kepada audiens ya, secara fisik, secara secara fisik dan secara oral ya bicara gaya itu, mereka berbicara. Ya, gaya mereka berbicara itu dijadikan pegangan oleh masyarakat, sebagian masyarakat untuk memberikan penilaian. Misalnya masyarakat kita ini masih ada yang ya sangat memihak kepada kesantunan misalnya. Ya, walaupun substansinya mungkin biasa-biasa saja, tapi cara penyampaiannya bagus, mungkin itu diterima. Tapi ada kelompok yang lain mengatakan kesantunan tidak perlu, ya kan? Apakah kesantunannya itu murni atau dibuat-buat gitu kan? Ini masyarakat yang lain. Yang diperlukan adalah substansi. Nah, tetapi sekali lagi bahwa debat itu adalah sebuah tradisi baru yang saya kira mempengaruhi perilaku pemilih di dalam menentukan suaranya. Ya, dan mungkin kedepannya juga tidak hanya sekedar tanya jawab, tapi memang terjadi perdebatan. Ya, terakhir memang ada itu, ya, perdebatan. Ya, baik Adisa dan juga Pak Indria, juga Pak Agun dan juga Pak Hamdi, kita akan lanjutkan setelah jeda komersial. Pemirsa tetaplah bersama Live Event Memilih RI1. Kami akan kembali saat lagi. Di segmen sebelumnya kami sempat berbicara mengenai debat capres yang telah terlaksana sebelumnya. Dan memang pemirsa, debat capres ketiga atau terakhir yang digelar 2 Juli lalu menjadi forum debat yang menarik untuk disimak. Debat yang mengangkat tema NKRI, demokrasi dan otonomi daerah ini berlangsung cair. Karena para kandidat presiden tidak ragu-ragu untuk mendebat pandangan kompetitornya. Seperti biasa, di bagian awal debat capres, masing-masing kandidat memaparkan visi dan misinya terkait dengan tema yang diangkat. Debat capres terakhir ini dipandu oleh Dekan Visipol Universitas Gadjah Mada, Pratikno. Namun belum lagi sesi saling sanggah dimulai, calon presiden nomor urut 3 Yusuf Kala langsung melontarkan kritikannya kepada capres nomor urut 2 Susilo Bambang Yudhoyono. Yang dikritik JK adalah iklan Pilpres 1 putaran yang dinilai tidak demokratis. Maaf Pak SB, dorongan Bapak, iklan Bapak agar Pilpres 1 putaran dengan alasan 4 triliun, itu artinya demokrasi dengan pandangan uang. Pada demokrasi itu haruslah dengan dasar program, ketokohan, dan juga figur, bukan uang. Soal penghematan,
sejak tahun 2008 saya sudah minta KPU, Bapak Habis benar kan, untuk datang ke kantor, undang ke kantor saya untuk mengatakan bahwa Bapak yang usulkan 45 triliun itu terlalu mahal, dan karena itu kita hanya mau 20 triliun, begitu Pak ya, dan itu menghemat 25 triliun saya laksanakan kan, untuk itu, karena itu 4 triliun untuk agar satu putaran menurut saya tidak demokratis. Minta maaf, saya khawatir minta maaf ini. Kalau hal itu kita percayai, saya takut pada 2014 nanti ada iklan. Lanjutkan terus tanpa pilpres demi menghemat 25 triliun. Saling debat pun tak terhindarkan. Begitu ada kesempatan, SBY langsung mengklarifikasi tudingan JK. Saya ingin sudah saatnya menanggapi Pak Yusuf Kalla. Iklan yang Bapak maksud bukan iklan SBY, bukan iklan Kamnas SBY. Saya menghormati Pak Yusuf, iklan-iklan yang baik begitu. Dan satu lagi, Bapak mengatakan di satu sisi kita harus hemat biaya, ketemu KPU. Sisi lain, uang tidak jadi masalah, agak membingungkan saya. Oleh karena itu, mari kita pegang mana yang kita pegang. Tetapi intinya demokrasi, jangan terhalang oleh apapun, meskipun ada kontrol atas akuntabilitas keuangan. Khusus terakhir, terima kasih Pak SBY bahwa mengatakan bahwa iklan itu ilegal, begitu Pak ya, bukan dari Bapak kan? Bukan ya, jadi bukan dari SBY, ilegal artinya, karena yang berhak beriklan ya tentu peserta, jadi harus hati-hati kita melihat itu ilegal. Karena itu saya berterima kasih, bahwa artinya silakan berdemokrasi, dan kemungkinan juga yang satu putaran bisa saya, bisa Pak Ibu Mega juga tentu kan. Jadi saya terima kasih itu. Perbedaan kembali muncul saat membahas hak pilih rakyat yang termanifestasi dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Soal DPT ialah administrasi yang baik, IT yang baik, dan kejujuran pelaksananya. Itu modalnya. Kalau kejujurannya ada, administrasi baik, keterbukaan, IT yang baik, ilmu pengetahuan. Sebetulnya memang sekarang ini dari pihak pemerintah itu kurang memberikan suatu will yang baik untuk pelaksanaan pemilu kedua ini, karena pada waktu pemilu 2004 tidak ada kejadian-kejadian seperti sekarang. DPT yang tidak mulus sampai hari ini pun belum selesai. Lalu juga tentunya banyak sekali rakyat yang mengeluh ketika mereka datang, justru sepertinya masih dibuat untuk tidak bisa pada hari nantinya 8 Juli untuk menentukan hak pilihnya. Ada masalah kemarin, tetapi memang agak berbeda dengan 2004, sekarang lebih rumit, lebih kompleks. 2004 juga ada masalah-masalah, selalu ada, tidak berarti mulus-mulus saja, tapi saya ingin melihat ke depan. Bagaimanapun, kalau ada kekurangan pemerintah, kita perbaiki. Kekurangan KPU demikian juga, kekurangan yang lain demikian juga, mengacu pada undang-undang yang ada. Dengan cara itu, saya tetap optimis bahwa semua masalah bisa kita atasi.